Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuruhu ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhwan Padang Bulan, Jalan Bunga Wijaya Kusuma Medan ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita pada tanggal 7 Maret 2025 atau bertepatan pada tanggal 7 Ramadan 1446 Hijriah, kita berada di bulan yang mulia ini. Kaum muslimin, maka beruntunglah orang yang pada hari ini berada di bulan yang mulia ini, tempat yang mulia ini. Karena tidak semua orang bisa tampil di bulan yang mulia, di bulan yang Ramadan ini. Kaum muslimin, pergunakanlah umur yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah yang panjang umurnya dan bagus perbuatannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jujur, banyak andai tolong kita yang hari ini enggak bersama kita lagi. Kenapa mereka telah Allah panggil lebih dahulu. Berarti kesempatan telah tidak ada lagi yang Allah berikan kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya masih beruntunglah hari ini kita. Maka pergunakanlah umur yang sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jangan pernah bermimpi lagi kita akan dapat Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin, mari kita memperbaiki kualitas daripada Ramadan kita. Planning Ramadan kita harus jelas. Harus kita jadikan Ramadan ini yang berkualitas. Jangan Ramadan asal-asalan dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan. Bisa jadi kaum muslimin, berapa banyak yang telah kita hadapi Ramadan tidak pernah menunjukkan kualitas ibadah kita. Umur terus bertambah, tapi nilai-nilai daripada ketakwaan tak bertambah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Ada 50 kali, bahkan ada 80 dan seterusnya. Ada yang 25, tergantung dengan umur kita. Pertanyaan kaum muslimin, apa yang sudah berubah? Berapa kali kita menghadapi Ramadan dan berapa pula ada perubahan kita? Apakah sudah berubah kita? Ketika datang Ramadan dari tahun ke tahun, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita nggak punya stigma daripada planning yang jelas. Setiap datang Ramadan kita biasa-biasa saja, sehingga tidak ada nilai komitmennya yang apa yang kita lakukan dalam beribadah selama bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaum muslimin, kurangnya serius kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Masjid hanya ramai di awal Ramadan saja, dan itu banyak terjadi di kota-kota Medan ini. Dan ketika terakhir nanti bahkan tarawih sudah banyak yang ditinggalkan. Inilah fenomena-fenomena yang ada setiap datang Ramadan. Pertanyaan kaum muslimin, apa ini yang harus kita lakukan? Apa ini yang harus menjadi kenyataan tiap tahun berganti tahun?
tapi kemerosotan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah terus merosot. Inilah yang menjadi fenomena kita hari ini. Ramadan terus datang setiap tahun, tapi kemerosotan kita terus juga ada setiap tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik ketika Allah mengajak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Allah mengajak orang yang beriman. Islam pasti. Tapi masalahnya beriman apa tidak? Ini banyak kaum muslimin hari ini di bulan Ramadan Islam dia, tapi makan minum biasa saja, nggak ada masalah bagi dia, nggak ada pengaruhnya. Mau Ramadan nggak ada pengaruhnya bagi dia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fenomena kita hari ini. Seharusnya kaum muslimin paling tidak kita malu kepada diri kita, kepada anak kita, apalagi kepada orang-orang yang di luar daripada Islam sana. Malu kita. Ini bulan kita, bulannya umat Islam. Pertanyaannya, siapa yang akan menjaga kemurnian daripada bulan Ramadan kalau tidak umat Islam sendiri? Kalau umat Islamnya saja enggak mau tahu acuh enggak acuh, kaum muslimin jelas nilai-nilai Ramadan akan tergadaikan. Inilah Allah mengajak orang yang beriman. Pertanyaan kaum muslimin, tanyakan kepada diri kita hari ini, sudahkah kita termasuk orang yang diajak oleh Allah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kalau orang-orang yang Allah ajak. Kaum muslimin, Imam As-Sayyidi pernah mengatakan, untuk mendapatkan la'allakum tattaqun itu harus bekerja keras. Untuk mendapatkan kesukses Ramadan itu harus mati-matian, gak bisa lena-lena, gak bisa santai-santaian. Kaum muslimin, apa maksudnya? Bagaimana beribadah dengan Allah, ibadah yang luar biasa. La'allakum tattaqun, beribadah yang siang malam, qiyamul lail, inilah namanya la'allakum tattaqun. Enggak akan ada dapat kesuksesan, enggak akan bisa kita raih tanpa kerja keras, tidak ada istilah itu. Jadi kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah, la'allakum tattaqun itu adalah keseriusan kita. Kaum muslimin, barometer Ramadan, barometer surga itu. Barometer surga itu bisa dilihat di bulan Ramadan. Barometernya surga. Kalau di bulan Ramadan saja dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, Masya Allah, luar biasa. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak pernah puasa, tidak pernah sholat tarawih, tidak pernah iktikaf kepada di masjid dan segala macam, Masya Allah. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana nuansa surga, tak perlu jauh-jauh kita. Lihatlah bagaimana barometernya Ramadan ada di sini. Inilah barometernya Ramadan, barometernya surga ada di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Allah memberikan orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Inilah hebatnya bagaimana Allah memberikan la'allakum tattaqun. Kalau orang-orang yang beriman enggak neko-neko dia, disuruh puasa, puasa dia. Melaksanakan sholat tarawih dia. Gak banyak pertanyaannya. Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Tapi kalau orang yang beriman laksanakan kata Allah, tetap dilaksanakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menerjemahkan puasa dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang perlu kita cermati. Mendidik untuk disiplin, bangun sahur, imsak, habis itu nanti buka puasa, ini kan disiplin. Ini menunjukkan apa? Allah ingin mendisiplinkan umat Islam. Pertanyaannya, umat Islam mah enggak disiplinkan oleh Allah. Tidak ada satu bangsa yang akan maju tanpa disiplin, itu tidak ada. Dan yang anehnya, yang mengambil disiplin daripada orang-orang Islam itu bukan orang Islam sendiri. Bagaimana disiplinnya orang-orang luar negeri itu ada cerminnya di bulan Ramadan. Menandakan apa? Kualitas daripada Ramadan itu adalah kualitas pencerminan disiplin. Masalahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat Islam lalai, tidak mencerminkan disiplin yang baik. Inilah hari ini ketinggalan umat Islam. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu, bagaimana Rasulullah mendisiplinkan daripada umat Islam, dan hasilnya kaum muslimin luar biasa para sahabat. Dan hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiplin umat Islam kendor lagi. Maka Ramadan datang apa? Untuk mengingatkan kita bagaimana disiplinnya Allah tegakkan ketika zaman Rasulullah. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan mendidik kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang jujur. Apa maksudnya? Hari ini tadi kita mengambil wudhu, kita bisa korupsi air wudhu dan tidak ada yang tahu. Atau kita makan di dalam kamar, tidak ada yang tahu. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa enggak kita mau lakukan? Toh enggak ada yang lihat. Karena kita merasakan kehadiran Allah itu begitu dekat sama kita. Takut kita. Karena Allah itu nyatanya luar biasa. Takut kita. Padahal enggak ada orang. Ya, memang orang enggak lihat. Tapi Allah merasakan kehadiran Allah yang begitu mulia saya. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja nilai-nilai Ramadan ini diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak akan pernah ada terjadi korupsi di Pertamina, tidak ada pernah terjadi korupsi di perbankan, tidak ada pernah korupsi yang namanya bansos dan segala macam. Kenapa? Karena ada nilai-nilai ketakutan di situ. Ini masalahnya kaum muslimin. Takut dia, nggak berani dia mengambil duit. Kenapa? Karena Allah merasakan bagaimana kehadiran Allah. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nilai-nilai Ramadan itu nggak pernah kita praktekkan? Kejujuran itu hanya dipraktekkan pas ketika puasa. Kita ingin umat Islam mempraktekkan kejujuran itu bukan hanya di Ramadan, tapi dimanapun, di kantor, di dagang, di pajak, dimanapun. Itulah nilai-nilai puasa dipraktekkan. As-saumuli wa ana azibihi. Nilai puasa itu sangat tinggi. Nilai puasa itu Allah yang langsung yang memberikannya. Insya Allah luar biasa. Kalau ibadah lain mungkin diberikan biasa-biasa saja, tapi ketika puasa Allah yang langsung yang memberikannya. Kenapa? Karena nilai-nilai kejujuran itu yang luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merasa kecolongan. Kenapa? Karena hari ini kita belum mampu melaksanakan bagaimana puasa yang baik. Puasa itu bukan hanya makan, minum, bukan hanya puasa sholat tarawih nanti malam, imsak, bukan. Puasa itu bagaimana kita bisa yang namanya mendapatkan nilai-nilai kejujuran pada diri kita. Itulah makna puasa yang nyata. Takut kita korupsi, takut kita berbuat jahat. Kenapa? Karena kita merasakan kehadiran Allah bersama kita. Dan hari ini kita belum melaksanakan daripada umat Islam hari ini. Inilah yang harus kita sadarkan, bagaimana Ramadan ini memberi efek, memberi keteladanan yang nyata. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mendidik kita untuk peka dengan orang lain. Peka maksudnya apa? Peka Ramadan. Oh, beginilah rasanya tidak makan. Oh, begini rupanya haus itu. Merasakan kita langsung. Jadi orang yang merasakan lapar, yang merasakan tidak makan itu adalah orang yang berpuasa, merasakan dia. Berarti kalau enggak makan enggak enak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak konferensi yang membahas masalah yang namanya kemiskinan. Apa selesai konferensi itu? Enggak. Kenapa? Yang pembicaranya adalah orang-orang yang enggak pernah melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana dia tahu akan lapar? Bagaimana dia tahu bagaimana tidak ada uang? Bagaimana dia tidak tahu bagaimana tidak minum dan segala? Enggak pernah dia tahu. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nilai Ramadan itu kita rasakan, oh begini rupanya, enggak enak rupanya enggak makan ya. Toh nanti kita jam 6.42 ada makan. Bagaimana pamili andetolan kita yang enggak pernah makan, yang enggak pernah minum, udahkah pernah kita rasakan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan menjadi ibaratnya orang-orang yang menjadi penipu agama. Apa yang penipu agama itu yang Allah katakan? Yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya kening ini yang menjadi hitam, bukan. Bukan hanya kening yang menjadi hitam lalu beriman kepada Allah, tapi mampu membaca kepekaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita alhamdulillah tenang, tidak banjir. Bagaimana famili-famili kita yang di Jakarta, Jabodetabek, Bekasi, Depok segala macam, banjirnya sampai 4 meter. Apakah kita bisa merasakan? Kita bisa merasakan. Begitulah nilai-nilai puasa. Bagaimana kita merasakan orang yang enggak makan, kita bisa peka. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dalamnya makna daripada Ramadan ini.
Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bisa dikatakan bagaimana bulan menahan nafsu. Apa maksud bulan menahan nafsu? Kita lihat. Pertanyaan kaum muslimin, selama Ramadan kita tidak makan, tidak minum bulan Ramadan. Berarti pengeluaran kita bisa dikatakan berkurang. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa? Setiap bulan datang bulan Ramadan, pengeluaran umat Islam berlipat-lipat, bahkan 3 kali lipat daripada bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan. Ada apa? Padahal Allah menyuruh bulan Ramadan ini kita untuk berpuasa. Tapi kenapa umat Islam malah pengeluarnya lebih banyak daripada bulan-bulan lain, daripada bulan-bulan yang lain bukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan bahkan umat Islam pengeluarnya 3 kali lipat. Kenapa? Padahal kita berpuasa. Ada yang salah dengan umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat pun pemerintah Indonesia daripada Menteri Perdagangan menaikkan daripada harga bahan pokok, tidak akan bisa kalau selama Ramadan ini umat Islam masih memborong sana memborong sini, mengumpulkan makanan toh nanti ditaruh dalam kulkas. Tidak akan pernah bisa yang namanya harga gula turun, harga beras turun. Kenapa? Karena kesalahan kita. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat aneh. Bulan Ramadan bulan yang berpuasa bahkan bisa pengeluaran 3 kali lipat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin. Kenapa kita tidak mencontoh puasa Rasulullah yang begitu sederhananya hanya makan kurma seteguk air sudah. Ini menandakan apa? Rasulullah memberi contoh supaya tidak boros di bulan Ramadan. Tapi anehnya kita hari ini umat Islam belum mencerminkan bagaimana nilai-nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin, marilah hari ini kita menengok lagi sejarah Rasulullah puasa. Bagaimana padahal makna puasa adalah menahan daripada hawa nafsu. Inilah hari ini kita gagal menahan hawa nafsu kita, sehingga barang kebutuhan daripada pokok melonjak. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa meningkatkan etos kerja. Maksudnya apa puasa meningkatkan etos kerja? Puasa seringkali dijadikan kambing hitam. Kenapa tidak kerja? Lemas puasa. Kenapa tidak masuk kantor? Lemas puasa. Kenapa tidak sekolah? Lemas puasa. Kenapa tidak ini, tidak itu? Kambing hitamnya seolah-olah puasa. Letoy lesu, lemas, gemulai, seakan-akan identik puasanya dengan kelemasan dan kemalasan. Perlu diingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan kota Mekah yang luar biasa Rasulullah itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar yang rontok gigi Rasulullah itu yang luar biasa, masya Allah, yang capek luar biasa, berkeringatan luar biasa, itu terjadi di bulan Ramadan. Pertempuran yang luar biasa. Dan negara yang kita cintai, ini Republik Indonesia ini, kita meraih kemerdekaan dari penjajah, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lagi mengkambing hitamkan yang namanya puasa dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari tengok bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah daripada hasil Ramadan nanti apa? Tentu ada. Puasa ini kan nanti ada ujungnya. Apa yang bisa kita petik? 1 bulan kita berpuasa. Pertanyaan kesimpulannya apa sih? Yang setelah dia puasa itu apa yang akan dilahirkannya? Setelah puasa 1 bulan Ramadan, apa ada perubahan pada dirinya? Kalau seandainya nanti 1 bulan Ramadan dia berpuasa, sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tidak ada perubahan, berarti ada yang salah dengan puasa dia. Puasa nggak pernah salah, tapi dialah yang nggak pernah bisa memaksimalkan puasa. Nanti ketika selesai Ramadan ini akan terjadi bentuk akhlak yang mulia, masya Allah. Adanya akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia itu? Baik sama orang, rajin sholat, tawadhu sama siapapun, tidak sombong. Ini akhlak yang mulia. Kenapa? Karena diterjemahkan dari bulan yang puasa. Inilah akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim.